keputusan tentunya ada yang bisa tercapai sekitarnya tergantung usaha dan seberapa besar tingkat maksimal usaha kita tersebut. Bapak Ibu, sebagaimana yang ada di dalam di materi ini, bahwa visi itu adalah ibarat sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Ini sedikit gambaran, kalau di pembelajaran namanya apa begini. Sebelum kita mengacu ke kegiatan inti, apesepsi ya, ini tentang apesepsi tentang visi kita, bahwa visi ini adalah ibarat sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga bagaikan bintang petunjuk arah yang memandu perjalanan mencapai tujuan. Ini tentang visi ya. Bagaimana visi itu kita jemput, kita usahakan semaksimal mungkin agar visi tersebut bisa kita raih, bisa kita capai. Itu. Visi itu adalah awal dari sebuah usaha seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi misalkan di lembaga kita ini punya visi ke depan yang sudah bahkan sudah visi itu kadang dalam diri kita, visi itu sudah melampaui zamannya visi. Jadi tujuan kita ke depan ini adalah murid kita ini akan dibawa seperti apa? Murid kita ini akan dibawa ke arah mana? Nah, itu bagian dari visi kita. Bapak Ibu, sebelum melanjut lebih jauh, ini adalah visi saya sebagai calon guru penggerak. Jadi visi saya sebagaimana yang telah saya sampaikan kepada Bapak pendamping maupun Bapak fasilitator, bahwa visi saya ke depan itu nantinya adalah terwujudnya murid yang berakhlakul karimah, berkarakter, cerdas, murid yang nasionalismenya tertinggi dalam era globalisasi ini. Ini adalah visi yang saya tawarkan kepada program ini. Mengapa akhlakul karimah saya tempatkan paling depan? Karena memang akhlakul karimah ini, Bapak Ibu, elemen-elemen dasarnya itu banyak sekali. Di sana banyak mengandung tentang karakter yang baik, bagaimana akhlak terhadap bapak ibu di lingkungan, kepada orang tuanya bagaimana, akhlak kepada sesama temannya juga diatur dalam visi yang berdimensi berakhlakul karimah ini. Kemudian kedua adalah berkarakter, cerdas, nasionalisme dan era globalisasi. Ini nanti ada pada dimensi-dimensi tertentu, pengertian-pengertian tertentu tentang dimensi yang sesuai dengan visi program pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila atau P3 itu? P3 itu adalah memuat tentang 6 profil pelajar Pancasila. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Bapak pendamping saya pada saat upacara, bahwa yang pertama itu adalah siswa diharapkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, siswa diharap menjadi siswa yang kreatif, bergotong royong, kemudian siswa yang mandiri, bernalar kritis, dan sampai diharapkan juga menjadi siswa yang berkebijaksanaan global. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah tentang pengertian tentang dimensi profil pelajar Pancasila, bahwa sebagaimana visi saya tadi, yang pertama adalah tentang berakhlakul karimah itu, ini masuk kepada dimensi bertakwa dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Tentu kita semua mengharapkan siswa kita di sekolah ini adalah punya akhlak yang mulia. Bagaimana akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia itu adalah kita usahakan tanam sedini mungkin kepada anak didik kita.
bagaimana akhlak kepada guru, kepada orang tua di rumah, bagaimana akhlak juga kepada teman. Bahkan di sini disinggung atau dipelajari tentang bagaimana kita berakhlak kepada lingkungan kita. Salah satu contoh akhlak kepada lingkungan kita adalah tentang kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, ini tentang akhlak menjaga kebersihan lingkungan. Ini seringkali juga kita bicarakan bersama semua teman guru tentang budaya kebersihan di lingkungan sekolah. Bahkan di kelas saya, kelas 6, ini sudah digalakkan tentang kebersihan. Misalkan salah satu siswa di kelas 6 membuang sampah tidak pada tempatnya, maka salah satu bentuk katakan sanksinya, walaupun sanksi itu tidak digunakan, salah satu sanksi atau mungkin bahasa halusnya adalah pembelajarannya adalah anak kelas 6 itu diupayakan membuang sampah di kelas 6 ada tong sampah, itu tidak diperbolehkan membuang sampah di tong sampah tersebut. Jadi membuang sampah ke tong sampah yang ada di depan sekolah ini di pintu gerbang sebagai salah satu bentuk pembelajaran bahwa membuang sampah pada tempatnya itu adalah sangat penting kepada siswa kita. Jadi ditanamkan kepada keyakinannya terhadap anak itu bahwa sampah itu jangan dibuang sembarangan. Ini salah satu bentuk dimensi akhlak kepada lingkungan sekitar kita. Jadi Anda ditanam sendiri mungkin tidak membuang sampah pada sembarang tempat, walaupun tanpa pengawasan kita. Jadi anak merasa yakin bahwa ketika membuang sampah itu merasa terawasi. Jadi dia punya keyakinan, saya kalau membuang sampah sembarangan ini berarti saya melanggar akhlak terhadap lingkungan sekitar kita. Jadi anak secara sadar diri kemudian membuang sampah pada tempatnya. Jadi semua dari siswa kelas 1 sampai siswa kelas 6 kalau sudah menerapkan akhlak terhadap lingkungan ini, saya yakin sekali sekolah kita ini akan bersih. Jadi petugas kebersihan tidak lagi direpotkan dengan sampah berserakan di sana sini. Karena memang sedini mungkin anak kita berikan pemahaman bagaimana anak-anak membuang sampah itu pada tempatnya. Ini yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu, agar waktu kita lebih efektif. Nah, untuk mencapai visi itu, langkah-langkah kita ini apa yang harus kita lakukan? Ya, untuk mencapai visi itu nilai-nilai yang harus melekat dalam diri seorang guru itu adalah yang pertama adalah mandiri, kemudian reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Ini nanti akan saya bahas pada saat saya diseminasi di positif pada aksi nyata modul 1.4 3 hari atau 4 hari kemudian. Nah, Bapak Ibu, dengan peran dan nilai tersebut diharapkan guru mampu mewujudkan siswa yang merdeka belajar, dan ini terkait dengan profil belajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit gambaran. Yang pertama ini adalah pada saat ini saya akan memaparkan tentang visi saya tadi yang kira-kira selaras tidak dengan visi sekolah kita saat ini. Bapak Ibu, sekolah kita saat ini adalah visinya terciptanya siswa yang cerdas, terampil, dan berakhlakul karimah. Nah, pada kesempatan kali ini marilah kita berdiskusi tentang visi kita ke depan. Sebagai pengantar dari bahan diskusi kita ini adalah yang pertama ini adalah ada kalimat rumpang, kalimat rumpang tentang visi murid kita ke depan itu akan seperti apa. Nah, diharapkan dalam sisi diskusi kali ini semua teman-teman guru bisa berpendapat, bisa berkolaborasi dalam penyampaian visi kita ke depan ini. Ini adalah salah satu contoh kalimat rumpang yang harus kita refleksikan, harus kita isi
tentang kita ke depan nanti ini siswa ini akan seperti apa. Nah, ini bagian pembahasan pada diskusi kali ini adalah tentang kita untuk murid kita ke depan akan seperti apa. Ini adalah kalimat umpan, kurang lebih ada 6 kalimat umpan di sini Bapak Ibu yang harus kita diskusikan pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang bla 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 bla. Kita memimpikan murid yang seperti apa. Baiklah, pada kesempatan kali ini marilah kita berdiskusi. Diharapkan semua Bapak, Ibu, semua sejawat saya di sini memberikan pandangan tentang visi murid ke depan ini. Dipersilakan Bapak Budin, mungkin ada pandangan visi ke depan nanti secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ali Sarjana di lembaga kami SD Negeri 1. Perkenalkan, nama saya Guru Mata Pendidikan Agama Islam. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ali Harsojo selaku pendamping PBB. Yang pertama ingin saya sampaikan, alhamdulillah ini mungkin takdir Allah Subhanahu wa taala, rekan saya Bapak Yani terpanggil sebagai calon guru penggerak. Alhamdulillah atas kehadiran Bapak Yani membawa perubahan yang sangat luar biasa. Bapak Yani sebagai pionir dalam proses perubahan transformasi pembelajaran. Dalam tahun yang kemarin kita yang orientasinya pembelajaran konvensional yang hanya terfokus pada guru memberikan materi pelajaran. Alhamdulillah dengan hadirnya calon guru penggerak dengan metode pengajaran yang berpusat pada murid, ini membuat sebuah inspirasi dan keteladanan bagi kami. Jadi kami sangat bersyukur sekali dan merasa bangga Pak Yani tertampil sebagai calon penggerak. Ini yang pertama. Terkait masalah visi misi yang sudah disampaikan oleh Bapak Yani, betul visi itu adalah harapan yang ingin kita capai, tapi itu dalam jangka tertentu, dalam artian mungkin temponya yang sangat lama. Dalam rangka mencapai visi itu tentunya ada penjabaran yang disebut dengan misi, yaitu tujuan yang jangka pendek, tujuan yang akan dicapai dalam rangka mencapai visi itu sendiri. Tentunya dalam mencari ide-ide visi itu tentunya melibatkan banyak instrumen, baik itu lingkungan belajar, murid, kemudian orang tua, dan kemudian teknologi dan informasi yang lainnya. Tentunya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yani terkait visi, yaitu yang disambungkan oleh Pak Yani itu adalah yang pertama Akhlakul Karimah. Kami sih sebenarnya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Yani mengutamakan Akhlakul Karimah. Namun pada dasarnya, pada kenyataannya ini yang menjadi problematika bagi saya selaku guru agama yang mungkin menjadi keharusan bagi saya untuk melakukan perubahan terutama di akhlak siswa. Namun ini menjadi sebuah kendala bagi saya dalam rangka pencapaian visi itu. Yang pertama, karakter yang dibawa siswa itu ke sekolah, karena karakter itu muncul bukan tidak semata-mata berangkat dari apa yang ada di sekolah, tetapi juga berangkat dari apa yang ada di rumah. Nah, tentu dalam tahap pembawaan karakter ini tentunya ada keterkaitan
bagaimana orang tua keterlibatan dalam mengawasi, mengontrol kegiatan yang dilakukan di rumah ini oleh murid, oleh anaknya itu sendiri. Oleh karena itu tentunya dalam rangka pencarian visi ini tentunya juga harus melibatkan keterlibatan orang tua dalam rumusan ini. Karena insya Allah dengan keterlibatan orang tua, harapan dalam pencapaian visi yang pertama yaitu berakhlakul karimah ini mungkin bisa seimbang atau selaras dengan apa yang juga diharapkan orang tua. Gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Yani terkait visi itu menurut saya, kalau saya kaitkan dengan visi yang sekarang itu sebenarnya tidak terlalu berbeda, cuma penempatannya saja yang mungkin berbeda. Karena di visi sekolah itu di urutan yang ketiga, sementara di visi Pak Yani itu di urutan pertama, akhlakul karimah. Ini saja yang mungkin saya sampaikan, nanti kurang lebihnya nanti saya tambah, mungkin bisa kesempatan untuk yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi. Sebagai Pak Budi ini sebetulnya sudah seringkali melakukan upaya perubahan di sekolah kami terkait dengan penguatan karakter pada siswa, di mana pada visi saya juga mengapa akhlakul karimah itu saya tempatkan paling pertama, karena memang pada saat ini kita sudah masuk pada zaman di mana zaman ini adalah mengalami dekadensi moral pada anak. Jadi anak sekarang itu sudah pada pintar sebetulnya, sudah pada pintar, namun yang kurang pada diri anak ini adalah pemenuhan 5 kebutuhan dasarnya, terutama pada dasar yang akhlakul karimah. Selanjutnya Bapak Ibu, supaya diskusi ini berjalan dengan efektif, saya akan bagikan ini kalimat penumpang yang telah ada pada layar untuk kemudian Bapak Ibu isikan biar kita diskusikan dan diskusi berjalan dengan sangat efektif. Di samping Bapak Ibu yang juga akan mengisi kalimat penumpang tentang kita visi ke depan ini, silakan. Sambil saya akan membagikan tentang yang saya sampaikan pada layar di depan. Mungkin Bapak Ibu dipersilakan untuk menjelaskan tentang visi saya tadi dengan visi sekolah kita saat ini. Dipersilakan. Iya dong. Ini biar gitu kita kirim buku guru. Silakan Bapak Ibu yang memimpikan visi ke depan murid kita ini akan seperti apa? Silakan. Ini ada mic nih. Saya sangat terinspirasi dengan pernyataan Pak Wakasek tadi. Silakan Pak Wakasek. Tentang impian murid kita ke depan seperti apa? Terima kasih. Waktu kedua telah diberikan kembali kepada saya. Mungkin sekolah sudah punya visi. Guru penggerak kita mewacanakan di situ visi yang menempatkan berakhlakul karimah sebelum yang lain-lainnya, sebelum cerdas, sebelum terampil. Karena ini penyelesaian visi sekolah dan guru penggerak, kita setuju sebenarnya semua anak itu berakhlakul karimah. Tapi pendidikan itu merupakan proses dari dilatih, dibimbing, kemudian baru nanti akhirnya endingnya yaitu berakhlakul karimah di belakang nanti.
menurut hemat saya. Jadi prosesnya dulu dari dilatih, kemudian anak itu menjadi pintar, cerdas, berkarakter, jujur, kemudian berakhlakul karimah. Menurut saya ini Pak. Tapi belum final ini, masih kita rembuk, kita diskusikan bersama. Memang muatannya semuanya ada, tetapi berakhlakul karimah itu sekolah kita ditempatkan paling terakhir. Karena sekali lagi pendidikan itu proses dari kejujuran, dari cerdas, dari berkarakter, itu baru berakhlakul karimah. Terima kasih, itu tanggapan saya tentang penyelarasan visi Pak Yani dengan sekolah. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali Bapak Wakasek kita ini. Ya memang betul Bapak Ibu, saya berangkatnya mengapa visi ini saya berpikir seperti ini karena melalui pembelajaran atau kajian yang telah saya sudah pelajari bahwa adab atau karakter itu saya tempatkan di atas ini. Jadi ketika anak sudah beradab, ya otomatis dia harus juga mempunyai karakter yang kuat. Kira-kira seperti itu Bang Budi. Selanjutnya ibu menyampaikan tentang impian murid kita ke depan itu seperti apa. Maunya kita murid ini ke depan mau seperti apa? Dipersilakan, Ibu Mai yang paling apa? Paling segar ingatannya tentang. Dipersilakan Ibu Mai. Jadi gambaran kita ini ke depan murid kita maunya sebagai guru ini mau diapakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya tentang murid ke depannya, saya menginginkan murid itu terutama di akhlaknya Pak yang diutamakan. Sebab murid-murid sekarang akhlaknya itu yang sopan santun terhadap guru, kepada orang tua dan juga sesamanya itu menurut saya tidak seperti pada zaman waktu saya sekolah. Saat ini akhlak murid-murid terhadap guru itu cenderung kurang ajar Pak. Jadi menurut saya ke depannya murid-murid itu akhlaknya lagi lebih diutamakan, lebih diperbaiki lah. Karena meskipun pendidikan kita itu tinggi, kalau akhlaknya itu tidak baik Pak, jadi nilai ke pendidikan kita itu capek-capeknya kita, kalau akhlaknya kita itu tidak bagus, buat apa kita untuk menuntut ilmu yang setinggi-tingginya? Menurut saya yang terutama adalah akhlak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, luar biasa ini. Yang Ibu Mai sampaikan adalah tentang pendidikan karakter atau akhlak sedini mungkin. Jadi anak-anak diutamakan pendidikan karakternya daripada bukan menafikan pendidikan yang lain, tidak, tetapi yang diutamakan adalah pendidikan karakternya. Karena pada saat ini juga kita sering menyaksikan di sana sini tentang kehormatan moral pada siswa kita sendiri dulu ya. Terima kasih. Berikutnya Boleh saya tambah ini. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali momen saat ini adalah momen yang tepat untuk menyampaikan sedikit unek-unek dalam benak saya, karena
baru saat ini kita kumpul bersama seperti ini. Dari beberapa rekan guru kita sepakat bahwa akhlak itu memang perlu kita utamakan, mengingat attitude, terus kebiasaan anak itu selama ini saya perhatikan sudah tidak sesuai dengan etika berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu perubahan akhlak itu tidak mungkin serta-merta bin salabin tanpa diawali oleh contoh dari kita sendiri, contoh kita sebagai pendidik, di mana kalau harapan kita akhlak yang kita utamakan dalam pembelajaran ke depan di sekolah kita, maka kita sendirilah yang harus kita perbaiki. Kita jangan membuang sampah di depan anak sembarangan. Sebab saya lihat kita sendiri yang berbuat salah. Kita telat sering. Oleh sebab itu kalau melihat anak telat jangan marahi anak itu, karena kita sendiri yang telat. Kalau ada anak membuang sampah sembarangan, jangan marahi, karena kita sendiri yang membuang sampah. Kalau ada anak yang tidak nyapu, jangan marahi, karena kita sendiri yang tidak nyapu. Oleh sebab itu ke depan kita awali perubahan-perubahan itu dengan diawali oleh diri kita sendiri sebagai pendidik. Baru nanti kita lambat laun kita benar. Karena memang saya lihat tadi kita sepakat bahwa akhlak akan kita kedepankan di awal. Barangkali dengan seperti itu harapan kita ke depan menjadikan output pendidikan di sekolah ini lebih bermakna. Karena memang ilmu pengetahuan setinggi apapun, kata dari Maisarah tadi, kalau tidak didukung oleh attitude yang baik, tidak ada artinya. Saya melihat anak-anak kita sudah abai dengan itu. Kalau ada guru, lari. Kalau dulu kan enggak. Kalau ada guru, kita mau lewat di depannya, berhenti, jalan kaki, menunggu. Karena memang ditegur dulu, itu perbuatan yang salah. Kalau sekarang kan enggak. Kalau kita ngajar, kita ngobrol, kita menjelaskan, anak-anak itu ngobrol sendiri di belakang, tidak dimarahi. Sadar atau tidak, dan itu yang terjadi saat ini. Pembiaran terhadap anak yang berperilaku salah. Jadi tolong ke depan, jika ada anak saat kita menjelaskan, tegur, atau paling tidak jangan menjelaskan, selesaikan anak ngobrol dulu, lalu beritahu. Ini yang mungkin barangkali harus kita lakukan ke depan untuk mengubah karakter anak, akhlak anak. Kalau kita biarkan, kita menjelaskan, kita biarkan, ya percuma visi kita ke depan yang akan mengubah akhlak anak itu menjadi baik kalau ini kita biarkan. Oleh sebab itu marilah kita bersama, karena memang dari tadi kita sepakat ingin mengubah akhlak peserta didik kita menjadi lebih baik. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ke depan bisa menjadi lebih baik dari saat ini. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini menyinggung teman-teman semua. Barangkali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Sanan. Sebetulnya ini bukan menyinggung kita semua, tapi kita belajar dari kesalahan bersama ini untuk bisa berbenah ke depan seperti apa. Tetapi kita Bapak Ibu
barangkali Bapak Ibu semua sepakat tentang berbagai macam usulan yang tadi disampaikan Bapak Ibu ini sudah sesuai tidak dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Ini sudah sesuai tidak dengan profil pelajar Pancasila? Di situ di dalam itu kejujuran di kepada karakter apa bagaimana sih? Sebagai profil Pancasila kita itu di zaman sekarang kita dengan jumlah manusia yang banyak kita harus menjadi aparat desa saja harus jujur, menjadi itu harus jujur. Di situ diletakkan di mana itu kejujuran? Baik, terima kasih. Bapak Ibu, pada profil yang pertama adalah beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia berarti di situ elemen dasarnya adalah kejujuran. Jadi ketika seseorang itu punya akhlak yang mulia, sudah dapat dipastikan dia seorang yang jujur. Dia seorang menjadi anak yang jujur. Sudah bisa dipastikan. Karena sudah punya dasar nilai pada dirinya bahwa dia adalah punya akhlak yang mulia. Sebagai warga negara Indonesia tentu berbagai etnis, berbagai macam kepercayaan. Kita sebagai orang Islam tentu mungkin mengakui seperti itu. Tetapi sebagai warga negara Indonesia, profil Pancasila ini kan menganut semua agama. Apa juga meletakkan seperti itu? Kalau kita melihat profil besarnya adalah pelajar Pancasila, bukan dari satu sisi agama kita, agama Islam. Ya, betul. Profil pelajar Pancasila ini adalah untuk semua sisi kalangan agama, karena memang konten yang dibuat dalam profil-profil tersebut adalah tentang semua agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Karena di sini disebutkan bahwa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semua kepercayaan maupun agama Indonesia adalah siswanya memang diharapkan mempunyai profil yang berprofil pelajar Pancasila. Barangkali begini Pak, mungkin persepsi Pak Nawawi itu terkait dengan lingkungan di Arjasa, karena lingkungan Arjasa itu mayoritas Muslim. Barangkali begitu Pak yang dimaksud dengan Pak Nawawi. Apa yang disampaikan itu dikaitkan langsung dengan agama masing-masing yang memang mayoritas agamanya Islam, sehingga mungkin barangkali begitu. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh saya, jadi menurut saya sih semua agama itu semua tujuannya sama, yaitu menciptakan manusia yang berakhlak dalam artian apapun bentuk agama dan kepercayaannya. Dan ini memang yang sudah menjadi perjuangan bagi Rasulullah SAW, yaitu memerangi akhlak manusia. Karena terkait masalah akhlak itu memang baik itu seorang kafir maupun orang Islam itu yang menjadi target perubahan oleh baginda Rasulullah itu akhlak. Kalau misalnya sikap sosial mungkin orang kafir itu lebih peka dalam rangka bersikap sosial, namun akhlaknya yang ini mungkin perlu berubah. Terkait masalah fisik, ini mungkin sesuai dengan apa yang juga menjadi catatan, yaitu masalah globalisasi. Memang tantangan pada hari ini bahwa dalam rangka menciptakan visi mulut yang berhadapan karimah ini kendalanya adalah kemajuan teknologi ini membawa sebuah perubahan yang berdampak kepada siswa, baik itu perubahan positif maupun perubahan negatif. Tentunya kita selaku guru bagaimana mengarahkan siswanya itu menyikapi tentang adanya kemajuan daerah globalisasi ini, yaitu mengambil hal-hal yang positif. Namun di dalam konteks ini
kita murid juga hadir di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat. Tentunya dalam pengawasan ini mungkin tentunya ada perlu keterlibatan orang tua. Jadi kenapa kita pada tahun ini yang disampaikan oleh Bu Nasara ada kendala dalam rangka mewujudkan murid berakhlakul karimah? Karena menurut hemat saya adalah pengawasan orang tua yang saat ini menurun, berbeda dengan tahun yang dulu. Karena menurut saya orang tua pada saat ini hanya memiliki prinsip mungkin atau mungkin konsep atau mungkin nggak tahu lah. Mereka ingin mensekolahkan anak tanpa keterlibatan setelah pulang dari sekolah. Karena jam yang ada di sekolah mungkin terlalu sedikit dibandingkan jam siswa berada di rumah. Jadi mungkin yang perlu kita adakan perubahan dalam rangka mewujudkan terciptanya akhlakul karimah, bagaimana adalah peningkatan keterlibatan orang tua. Nah, kalau misalkan ini akhlak berarti kepada pendidikan agama, tentunya saya selaku guru agama selalu bersemangat berantusias, malah secara lisan dan praktek. Namun pada kenyataannya memang agak menurun karena keterlibatan orang tua dalam pengawalan apa yang saya sampaikan di sekolah ini kurang. Jadi mungkin yang dalam rangka mewujudkan akhlakul karimah pada era globalisasi ini, anak bagaimana peningkatan dari orang tua itu juga perlu ditingkatkan. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon ditambah yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya tadi telah membagikan lembar tentang visi atau cita-cita murid kita ke depan seperti apa. Setelah saya bagikan tadi, akan saya kumpulkan kembali untuk kemudian nanti kita simpulkan bersama visi seperti apa yang kita impikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf apabila nanti ada kesalahan atau kekeliruan. Ini sebenarnya tadi itu Pak Yani minta masukan karena akan menyusun visi. Itu yang saya tangkap. Di sana ada pilihan beberapa item. Dan dari satu masukan itu Pak Nawawi sudah memberikan masukan. Nah, bagaimana kalau akhlak karimah itu ditaruh di belakang, katanya Pak Nawawi. Sebenarnya kalau menurut saya untuk membuat misi, utamanya sebagai guru penggerak ya, masukan kepada Pak Yani, itu sebenarnya Pak Yani mungkin lebih tahu dari saya. Karena Pak Yani sudah banyak makan asam. Nah, dari untuk membuat visi ini sebenarnya di sana di profil pelajar di Pancasila itu sudah nyata. Itu ada berapa item, itu ada 6 item. Dan tidak ada yang menafikan bahwa akhlakul karimah itu adalah hal yang sangat penting bagi siswa kita. Itu poinnya ya. Mengapa kita tadi agak ramai hanya membahas akhlakul karimah. Itu penting akhlakul karimah karena di profilnya sudah jelas. Bahkan itu akhlakul karimah itu ditempatkan pada item yang pertama. Nah, di sana di usulan Pak Yani yang Pak Yani minta masukan dari teman-teman, itu sebenarnya Pak Yani ingin menyusun kembali untuk pribadinya membuat visi ya, untuk membuat visi apakah sudah sesuai visi yang disusun Pak Yani atau belum. Nah, di sana Pak Yani memasukkan item akhlakul karimah itu pada poin yang pertama.
Nah, sementara tadi kami ulang, Nawawi lebih condong akhlakul karimah itu ditempatkan pada item yang terakhir. Sebenarnya ini masalah kita yang perlu kita diskusikan, ya. Tapi ini kalau saya sesuai dengan masukan dari teman-teman tadi atau suara-suara dari teman-teman tadi, akhlakul karimah itu merupakan hal pokok yang menurut saya itu harus diutamakan. Mengapa? Karena ada kalimat tadi yang saya dengar bahwa akhlakul karimah itu perlu dibentuk sedini mungkin atau disampaikan sedini mungkin, baik itu melalui prakteknya ataupun dengan teorinya. Nah, karena harus dibentuk sedini mungkin, ini bukan berarti kelas 1 ketempuan karena kelas 1 kelas adik-adik ya. Nah, artinya apa? Artinya akhlakul karimah ini perlu pembelajaran yang berkelanjutan. Di kelas 1 bukan tidak diajari akhlakul karimah, tapi itu sudah diterapkan. Nah, kalau umpamanya nanti di kelas 2, kelas 3 ke atas itu dol atau tidak lagi atau kurang akhlaknya, kurang pribadinya, perilakunya yang kurang baik, itu mungkin jangan lagi disalahkan pada guru sebelumnya. Artinya apa? Artinya ada pendampingan atau pembelajaran yang secara berkelanjutan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Salam tadi ya. Ini harus ditindaklanjuti oleh masing-masing guru dengan cara memberikan contoh. Nah, sekali lagi, kalau menurut saya, masukan saya itu akhlakul karimah itu sudah pas ditaruh pada item yang pertama. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.